Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya siswa-siswiku? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Ya, Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini kita harus saling menjaga kesehatan ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. untuk memulai kegiatan belajar pada pagi ini, ayo teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sama ya. Siapa yang Ya, hadir Pak. hari ini? Hadir, Pak. Semua. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi jaringan fiber optik. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu fiber optik? Fiber optik? Tuh, lebih jelasnya belum tahu. Belum tahu. Baik, kalau belum tahu, Bapak akan sampaikan di sini sebelum kita mempelajari materi kita. Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Kita berada di kompetensi dasar, yaitu memahami jaringan fiber optik untuk yang pengetahuan dan mengkaji jaringan fiber optik untuk keterampilan. Setelah kita mempelajari materi ini, Bapak harapkan ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian fiber optik dengan benar. Kemudian, menceritakan jenis-jenis fiber optik dengan jelas dan benar. Kemudian, menjelaskan prinsip cara kerja fiber optik dengan struktur secara jelas dan benar. Kemudian menyajikan laporan tentang kelebihan dan kekurangan jaringan fiber optik dibandingkan dengan media kabel yang lainnya secara baik dan benar. Baik, kita ke materi ya. Apa itu fiber optik? Nah, fiber optik itu merupakan media transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, Bapak akan sampaikan video yang sudah ada di link. Tampilan potongan melintang kabel bawah laut diperlihatkan di sini. Anda dapat melihat bahwa hanya sebagian kecil kabel yang digunakan untuk melindungi serat optik. Bagian kabel yang tersisa adalah struktur mekanis untuk perlindungan dan kekuatan. Sekarang, pertanyaannya adalah, dari mana penguat mendapatkan dayanya di bawah lautan yang dalam ini? Nah, untuk tujuan tersebut, selubung tembaga tipis digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel sehingga dapat memberikan daya pada penguat. Jadi di tampilannya kelihatan Seluruh seperti pembahasan ini mengacu pada bahwa jika kabel serat optik tidak mencapai Tampilannya bagian dunia kelihatan. tertentu, maka bagian dunia tersebut Jelas, akan terisolasi dari internet atau Iya, komunikasi suaranya nggak seluler. Jika kita membandingkan kabel serat optik dengan kabel tembaga tradisional, kabel serat optik baik, lebih Pak. unggul dalam hampir segala hal. Kabel serat optik memberikan bandwidth yang lebih besar dan mengirimkan data pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga. Nah, ini kabel Ini tembaga. karena kecepatan cahaya selalu lebih besar daripada kecepatan elektron. Aliran elektron dalam kabel tembaga menghasilkan medan magnet bahkan di luar kabel yang dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik. Baik, setelah melihat video tadi, silakan ada yang mau bertanya tentang video yang ditanyakan tadi. Saya masih belum jelas sebenarnya apa sih kegunaan kabel fiber optik itu sendiri gitu. Maksudnya seperti kita mau kabel itu untuk mempercepat apa untuk bikin jaringan lebih baik. Saya kan kurang paham ya Pak, mohon penjelasannya Pak. Baik, ya terima kasih.
Silahkan, mungkin ada yang mau menjawab tentang pertanyaan tadi. Saya Pak, Baik, silahkan. saya kalau setahu saya fungsi dari kabel fiber optik itu adalah untuk memperkuat kecepatan data dalam jaringan. Jadi kalau tingkatannya kabel jaringan itu dari mulai kabel waktu itu PSTP, kemudian koaksial yang kabel tadi, kemudian yang tingkatannya paling tinggi itu fiber optik. Terus tahu saya, jadi kalau untuk fiber optik itu untuk kecepatan jaringan yang lebih cepat, pokoknya segala sesuatunya lebih cepat, lebih apa ya, lebih dari alat kabel yang lain. Karena setahu saya dari harganya pun kalau untuk kabel-kabel optik ini harganya sangat mahal. Beda dengan kabel TPS-TP yang bisa terjangkau lah. Oh ya. Jadi dimanapun ada kalau fiber optik ini, ya setahu saya memang ya itu tadi, dan proses instan setahu saya agak sedikit lebih tenang dia. Dan itu jaringan ini memang kalau kelasnya itu kelas eksekutif. Itu Pak ya. Oke, jawaban yang bagus ya. Kita kasih penghargaan dulu, tepuk tangan untuk Pak Rifai ya atas jawabannya. Baik ya, untuk memahami apa itu jaringan fiber optik ya, memahami, kalian silakan buat kelompok ya. Kemudian per kelompok nanti akan Bapak bagi tugas diskusi ya per kelompok tentang apa itu fiber optik ya. Baik, untuk pembagian kelompok nanti akan dibagi ya menjadi 5, dan 5 kelompok tersebut akan dibuatkan grup WA-nya, grup WhatsApp-nya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan pengenalan fiber optik? Saya Pak akan menyimpulkan. Baik, Pak Nono silakan. Ya, untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah bahwa jaringan internet itu semakin cepat dan lancar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik ya, teman-teman, terima kasih atas kesimpulan kita hari ini ya. Baik, itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi di kelompok masing-masing ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan baca doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Untuk kedepannya kita akan mempelajari dan berdiskusi tentang jenis-jenis fiber optik, kemudian tentang perangkat-perangkatnya serta teknologinya. Baik, terima kasih. Kata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.